Demokrasi pada sistem organisasi yang didasarkan pada aturan hukum yang jelas, hierarki pembagian tugas yang terdefinisi, dan impersonalitas. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan struktur dan proses administratif dalam pemerintahan, organisasi, atau institusi. Dalam birokrasi, keputusan dan tindakan didasarkan pada aturan dan prosedur yang ditetapkan, bukan pada faktor personal atau hubungan pribadi. Pada video kali ini akan membahas pengalaman saya mengenai birokrasi pelaporan kehilangan barang atau kendaraan bermotor ke polsek terdekat sebagai lembaga kepolisian dengan menggunakan pandangan birokrasi menurut Weber. Bersama saya, Muhammad Iqbal Prawira dari Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi. Dalam konteks pelaporan kehilangan barang kepada pihak kepolisian, yang lebih relevan untuk digunakan adalah pandangan dan prinsip birokrasi menurut Weber. Weber adalah seorang sosiolog dan filsuf Jerman yang dikenal dengan kontribusinya dalam pemikiran tentang birokrasi. Weber mengembangkan konsep birokrasi ideal yang terdiri dari prinsip-prinsip seperti hierarki, aturan hukum yang jelas, pembagian tugas yang jelas, dan rasionalitas. Birokrasi menurut Weber memiliki struktur yang terorganisasi dengan baik dan didasarkan pada prinsip meritokrasi, di mana seleksi dan promosi pegawai didasarkan pada kemampuan dan kinerja. Dalam kasus pelaporan kehilangan barang kepada pihak kepolisian, birokrasi menurut Weber menekankan pentingnya aturan hukum yang jelas, prosedur yang terdefinisi dengan baik, dan pelayanan yang objektif dan adil. Prinsip-prinsip ini membantu dalam memastikan bahwa pelaporan dilakukan secara sistematis, transparan, dan efisien. Reformasi birokrasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Reformasi birokrasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam hal pelaporan kehilangan barang kepada kepolisian. Salah satu langkah awal reformasi birokrasi di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Undang-undang ini bertujuan untuk memberantas praktik korupsi dan nepotisme yang sering terjadi dalam birokrasi. Selanjutnya, pada tahun 2000, pemerintah Indonesia meluncurkan program reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi. Program ini melibatkan berbagai upaya seperti penyederhanaan prosedur, pemberantasan pungutan liar, penggunaan teknologi informasi, dan peningkatan kompetensi pegawai. Sebelum adanya reformasi birokrasi, proses pelaporan kehilangan barang atau kendaraan bermotor seringkali rumit dan memakan waktu yang lama. Masyarakat harus menghadap langsung ke kantor polisi atau polsek terdekat, mengisi berbagai formulir, dan terkadang harus menunggu antrian untuk melaporkan kehilangan mereka. Namun, agar proses pelaporan kehilangan barang atau kendaraan diproses dengan cepat, terkadang masyarakat harus memberikan titipan uang kepada petugas, supaya diharapkan laporan kehilangan barang tersebut bisa diproses dengan cepat oleh pihak yang berwenang. Adapun solusi untuk mengatasi tersebut, diharapkannya Polres Tasikmalaya diperlukan aplikasi mobile tersendiri yang bisa diberikan kepada konsumen masyarakat untuk bisa melaporkan kehilangan barang masyarakat secara online. Karena Polres Tasikmalaya ini belum ada aplikasi yang menunjang pelayanan bagi masyarakat. Agar proses pengaduan ini bisa terlaksanakan dan tersampaikan dengan cepat ataupun tanpa perlu lewat media massa pusat Polri. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengisi formulir secara elektronik dan melampirkan bukti-bukti pendukung seperti foto atau dokumen. Melihat sebagai contoh kesuksesan pemanfaatan media teknologi informasi oleh Polres Tuban dengan cara membuat aplikasi Ilmu Sameru, agar masyarakat bisa melaporkan kehilangan kendaraannya secara cepat dan praktis kepada pihak kepolisian, di mana
Dalam aplikasi mobile tersebut, prosesnya cukup sederhana, yakni dengan melakukan registrasi akun dan mengisi data kendaraan sesuai dengan format yang telah disediakan dalam aplikasi. Selain itu, reformasi birokrasi ini juga telah membantu mengurangi praktik korupsi dalam proses pelaporan kehilangan kendaraan bermotor. Dengan adanya sistem online atau aplikasi, semua laporan akan terekam dengan jelas dan dapat diakses oleh semua pihak terkait. Hal ini membuat proses investigasi menjadi lebih transparan dan mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Adapun reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelaporan kehilangan kendaraan bermotor dengan loyalitas jabatan atau mengedepankan loyalitas terhadap jabatan dan tugas yang diemban oleh petugas polsek. Reformasi ini melibatkan peningkatan profesionalisme, integritas, dan etika kerja petugas polsek dalam melayani masyarakat dalam proses pelaporan. Juga mengenai objektivitas, yang mendorong pengambilan keputusan yang objektif dan berdasarkan fakta dalam penanganan pelaporan. Reformasi ini melibatkan penggunaan kriteria yang jelas dan transparan dalam menangani laporan kehilangan tanpa memihak atau membedakan pihak yang melapor. Setelah kejadian hilangnya kendaraan motor tersebut, ada birokrasi mengenai proses pelaporan kehilangan kendaraan yang harus diikuti terutama bagi masyarakat yang perlu diketahui. Sebelum melakukan laporan ke polsek terdekat, ada yang harus dipersiapkan mengenai identitas pribadi seperti KTP dan identitas kendaraan yang hilang seperti STNK dan BPKB. Pada bagian pengaduan ataupun pelayanan masyarakat di polsek tersebut, adanya alur di mana pelapor harus memberikan surat keterangan pejabat setempat yang berisikan bahwa kendaraan tersebut telah benar-benar hilang adanya di lokasi tersebut. Dan surat tersebut bisa juga diperoleh dari ketua RW setempat, namun bisa juga diperoleh dari seorang camat daerahnya. Setelah itu, menyiapkan dokumen yang telah dipersiapkan kepada pihak pengaduan dan pelayanan dari polsek tersebut. Memberikan dokumen tersebut seperti fotokopi KTP, STNK asli dan fotokopinya, faktur pajak asli dan fotokopi, BPKB asli yang diganti dengan surat keterangan dari leasing karena kendaraan tersebut dibeli dengan secara kredit, polis asuransi asli, dan surat pengantar asuransi. Selanjutnya, pelapor akan dimintai keterangan dari pihak kepolisian agar polisi bisa membuat berita acara pemeriksaan atau BAP mengenai rincian detail kejadian kehilangan kendaraan bermotor, baik mengenai waktu kejadian, beberapa saksi yang ada, dan ciri-ciri deskripsi kendaraan yang telah hilang, agar pihak kepolisian bisa lebih mudah mengetahui spesifik kejadian kehilangan kendaraan tersebut. Pihak kepolisian nantinya akan memberikan surat keterangan pemblokiran. Surat pemblokiran ini berfungsi untuk memblokir segala akses administrasi terhadap kendaraan yang hilang dan meminta kepada pihak polsek agar bisa membuat surat keterangan tanda lapor kehilangan atau SKTLK, di mana surat ini diisi untuk bisa digunakan sebagai dokumen untuk mengajukan klaim asuransi atau ganti rugi ke pihak leasing. Karena apabila kendaraan yang hilang statusnya masih kredit, maka pihak leasing akan memberikan ganti rugi berupa uang atau digantikan dengan kendaraan lainnya. Akan tetapi, apabila nanti motor hilang tersebut telah berhasil ditemukan oleh polisi, maka kendaraan tersebut menjadi milik pihak leasing dan akan dilelang oleh mereka, bukannya kembali menjadi pelapor tadi. Pada dasarnya, proses pelaporan ke polisi tidak dipungut biaya sepeser pun, tetapi berdasarkan studi kasus pengalaman pelaporan kehilangan kendaraan dipungut biaya sebesar 50.000. Tetapi dengan alasan biaya tersebut sebagai proses pelaporan kehilangan kendaraan dari Polsek Taman Sari ke Polres Tasikmalaya. Namun, ada yang menyebutkan bahwa pungutan biaya tersebut menjadi suatu kebiasaan yang sering dilakukan. Maka,
Perlu ditekankan kembali bahwa tidak ada dasar hukum yang mengatur adanya biaya lapor polisi. Dengan kata lain, tidak ada kewajiban bagi masyarakat untuk membayar sejumlah biaya tertentu dalam mengajukan laporan polisi. Hal ini karena sudah menjadi kewajiban polisi dalam menanganinya dan polisi yang bersangkutan telah diberikan gaji sesuai peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2001 tentang peraturan gaji anggota kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana diubah beberapa kali dengan keputusan akhir peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2019 tentang perubahan ke-12 atas peraturan pemerintah 29 tahun 2001. Dan pada akhirnya setelah sekian lamanya proses pelaporan dan pencarian kendaraan yang hilang, kenyataannya motor tersebut masih belum ditemukan karena ketika pelaku berhasil ditangkap, motor tersebut diakui pelaku telah dijual kepada pihak yang lain dengan harga yang lebih murah. Kolerasi studi kasus dengan birokrasi menurut pandangan Weber menekankan pentingnya rasionalitas dalam birokrasi. Rasionalitas ini mencakup pemisahan antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan, standar prosedur yang jelas, dan penggunaan penilaian objektif. Dalam konteks pelaporan kehilangan barang, pungutan biaya yang diperlakukan dapat mempengaruhi rasionalitas ini. Jika pungutan biaya diberlakukan secara tidak rasional, misalnya tergantung pada timbangan subjektif petugas kepolisian, maka proses pelaporan bisa menjadi tidak efisien dan tidak objektif. Weber menekankan pentingnya hierarki dalam birokrasi. Hierarki ini memastikan bahwa keputusan dan tindakan diambil berdasarkan tingkat otoritas yang ditetapkan. Dalam studi kasus pelaporan kehilangan barang, jika pungutan biaya yang diberlakukan tanpa dasar yang jelas dan berlaku secara sewenang-wenangnya, hal ini dapat menunjukkan kelemahan dalam hierarki dan otoritas yang ada. Weber juga menyoroti pentingnya penegakan aturan dan hukum dalam birokrasi. Aturan dan hukum yang jelas dan ditetapkan dengan adil dan konsisten sangat penting dalam menciptakan kepastian dan keadilan. Jika pungutan biaya untuk pelaporan kehilangan barang dilakukan tanpa dasar yang jelas dan adil, hal ini dapat menunjukkan kelemahan dalam penegakan aturan dan hukum. Dalam kesimpulannya, adanya reformasi birokrasi telah membawa perubahan positif dalam proses pelaporan kehilangan barang atau kendaraan bermotor kepada pihak polsek terdekat. Proses yang dulu rumit dan memakan waktu kini menjadi lebih mudah dan transparan. Selain itu, praktik korupsi juga dapat dikurangi dengan adanya sistem online yang mencatat semua laporan secara jelas. Oleh karena itu, penting bagi lembaga negara kepolisian untuk terus mendorong reformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Indonesia. Dan dalam konteks pelaporan kehilangan barang kepada pihak kepolisian, prinsip-prinsip birokrasi menurut Weber lebih relevan untuk diikuti untuk memastikan proses pelaporan yang efektif dan adil.